Halo teman-teman semua, Arga Kudo is here. Oke teman-teman, kembali lagi di kembali lagi di sesi mingguan kita ya teman-teman. Kita akan kembali lagi seperti biasa membahas episode Ultraman Z ya teman-teman, yang baru keluar. Oke, jadi kawan-kawanku saja gue ganti sekarang, kawan-kawanku yang kece-kece abis nih ya. Jadi seperti biasa kita akan terlebih dahulu membahas plotnya ya teman-teman. Dan ini skripnya cukup panjang gue bikin karena banyak banget yang pengen gue bahas di sini ya teman-teman ya. Dan seperti yang ada di thumbnail ini menyinggung sedikit-sedikit ke mitologi dari Yunani ya teman-teman ya. Oke, jadi yang terlebih dahulu kita akan bahas plotnya, yang mana cukup simpel sebenarnya, tapi gue bikin jadi ribet sih ini. Gue bikin jadi kompleks lah gitu istilahnya. Jadi di buminya Ultraman Z ini memiliki legenda berupa monster yang bernama Ouroboros ya teman-teman. Nama legendanya adalah legenda Shishigauka ya. Ouroboros ini merupakan monster kuno dia teman-teman, atau monster yang udah lama banget mendiami buminya si Z. Jadi monster sepuh lah, istilah monster sesepuh. Dan dia itu selalu berhibernasi. Kemudian akan terbangun 333 tahun selanjutnya. Dan akan terjadi pada tengah hari di saat matahari menggelap. Kok bisa nih tengah hari tapi matahari menggelap? Gimana ceritanya? Jawabannya adalah matahari memiliki sebuah sunspot atau titik hitam ya teman-teman, yang di situ yang mana merupakan disebutnya sunspot, dan itu akan membesar sehingga menghalangi sinar matahari, dan itulah kiasannya gitu. Mengapa dibilang matahari menjadi menggelap? Karena ada sunspot yang membesar dan menghalangi sinar gitu. Jadi sebuah kiasan aja, bukan matahari yang benar-benar gelap gitu ya teman-teman. Oke. Dan setiap dia terbangun dari hibernasinya, rese dianya, dia membawa keributan, dianya rusuh gitu. Pokoknya membawa kehancuran dan ngamuk lah istilahnya ya gitu. Maka dari itu, Yuka yang mana dia itu senang banget sama dunia permonsteran, semangat buat meneliti si Ouroboros ini, dan dia berusaha mencegah supaya Ouroboros tidak bangkit dan menyebabkan kerusakan yang banyak begitu teman-teman. Singkat cerita, Yuka dan Haruki nyari petunjuk tentang si Ouroboros ini di kota, dan Yuka itu cerita sama Haruki bahwa dia itu pernah ketemu sama si Ouroboros waktu kecil, tapi sayangnya nggak ada yang percaya waktu itu dia cerita sama tantenya, kayak sama emaknya, kayak sama bapaknya, pokoknya nggak ada yang percaya. Satu-satunya yang percaya cuma neneknya semata ya, neneknya doang yang percaya. Dan lalu dinyanyiin lah sebuah melodi sama neneknya, yang mana melodinya itu indah, calming banget, bikin tenang banget gitu ya teman-teman. Pas nonton gue bingung, kenapa nyarinya di kota ya? Kan Ouroboros itu kelihatannya kayak di sebuah lembah atau pegunungan atau pinggir laut gitu ya teman-teman ya. Dan Yuka ternyata sempat diem dan dia ngelihat sesuatu bengong gitu, dan emang itu tempatnya dia ketemu Ouroboros ternyata ya teman-teman. Cuman yang dulunya pegunungan dan dulunya lembah atau laut itu sudah berubah menjadi perkotaan yang sangat-sangat padat lah istilahnya gitu. Jadi dari gunung sudah berubah jadi kota ya, lumayan cepat lah, karena Yuka di situ waktu dia masih kecil itu masih berupa pegunungan, dan begitu gede sudah berubah menjadi perkotaan gitu ya teman-teman. Jadi singkat cerita ya teman-teman ya, pas Ouroboros bangkit, dia bergeraknya cepat banget, dan akhirnya Yuka mengeluarkan speaker yang berisikan suara deburan ombak laut, kayak suara itu mah suara angin ya. Pokoknya suara deburan ombak laut. Karena Yuka membaca catatan kuno yang ada di catatannya itu, dia bilang bisikan ombak pasang itulah yang akan membawa Ouroboros ke tidur abadinya ya, sehingga nggak bangun lagi dan nggak ngamuk lagi gitu teman-teman. Karena tempat itu dulunya adalah laut, maka dari itu kenapa Yuka muterin suara deburan ombak gitu. Tapi ternyata tidak berfungsi nih ya teman-teman, dan si Ouroboros ini malah ngamuk begitu. Intinya Haruki nyemangatin Yuka supaya dia bisa menemukan solusinya dan bisa menenangkan si Ouroboros ini selanjutnya. Berubahlah si Haruki ini menjadi Ultraman Z, Beta Smash, dan gelus abis-abisan sama si Ouroboros ini ya. Sementara Yuka di tempatnya sama, dia masih mencari solusi. Sampai akhirnya Yuka pun menemukan sebuah fosil kerang ya teman-teman, sebuah fosil kerang yang dia temukan sebelumnya saat dia sedang meneliti, dan tiba-tiba dia teringat dengan melodi yang dinyanyiin sama neneknya, melodi indah itu teman-teman. Dan setelah dianalisis, kerang itu adalah namanya Triton's Trumpet atau trompet Triton ya teman-teman. Dan ini adalah salah satu jenis kerang moluska yang ada di laut ya teman-teman. Makanya di situ dikasih lihat Triton's Trumpet, dan ini beneran ada jenisnya ya teman-teman kalau kalian searching. Oke.
Dan ternyata benar setelah disambungkan datanya dari fosil kerang ini, kerang itu adalah sebuah instrumen yang bisa memberikan dan memproduksi melodi yang sangat indah, yang ternyata adalah melodi yang sama persis dengan yang dinyanyikan oleh neneknya Yuka kepada Yuka waktu dia masih kecil. Dan singkat cerita, dengan melodi itu Ouroboros yang sedang melawan Ultraman Z pun menjadi tenang dan kalem gitu. Nah, tiba-tiba si Celebro ini datang, si Kiete Kereta ya teman-teman. Dia datang dan ngelempar 2 medal, yaitu medal ada Gilvalis dan yang kedua adalah medal si Galactron. Sehingga si Ouroboros ini dia berubah dan menjadi Metsuboros. Dan si Metsuboros ini atau Ouroboros ini dia terlihat sangat-sangat kesakitan karena proses perubahannya itu gitu ya teman-teman. Sehingga akhirnya Yuka bilang ke Ultraman Z untuk mengirimkan Ouroboros ke tempat peristirahatannya terakhir supaya Ouroboros nggak sakit-sakit lagi gitu karena proses itu gitu teman-teman. Dan akhirnya dengan menggunakan Belial Rock, Metsuboros pun pergi ke alam sana dan nggak menderita lagi gitu ya teman-teman. Jadi sudah tenang istilahnya, nggak menderita karena si Celebro ini, si Kiete Kereta ya. Dan ya akhirnya Barossa Seijin pun datang untuk merebut Belial Rock ya teman-teman, karena kan dia perompak dan itu merupakan pedang yang teramat sangat menawan untuk bisa dimiliki gitu ya. Jadi ya teman-teman, dan kita akan lihat kelanjutannya di episode minggu depan. Dan oke, jadi segi plot sudah selesai dan ada beberapa yang pengen gue bahas di sini ya. Oke, jadi gue lupa nyampein nih teman-teman di video sebelumnya kalau lagu opening di Ultraman Z ini sudah mencapai bait kedua atau di versi keduanya, yang mana sudah rahasia umum banget buat fans Ultraman bahwa tandanya kalau udah nyampe bait kedua atau bagian kedua dari lagu opening itu sudah mencapai setengah dari seriesnya, udah mencapai setengahnya atau udah pengen abis lah istilahnya gitu. Yang mana gue prediksi sih kayaknya sama kayak Taiga ya, sekitaran episode 25 kelarnya begitu. Kemungkinan. Karena ini udah setengahnya lah istilahnya, bisa jadi sampai 30, bisa jadi sampai berapa nggak tahu juga ya gitu. Oke, jadi selanjutnya tentang si Celebro, dia awalnya kelihatan begitu depresi dan desperate banget buat bikin medal baru, dan akhirnya dia terus-terusan nyoba bikin sampai akhirnya dia dapat 2 medal yaitu medal Gilvalis dan juga Galactron, karena sebelumnya kita lihat dia memasuki seperti ada tabung dan juga bagian tubuh dari Galactron. Nah, di sini dia ngebet banget pengen medal Belialnya itu diambil lagi buat balik ke dia, karena gimana ya, dari yang gua lihat itu medal Belial ini kan susah banget didapetin ya, makanya dia desperate banget buat dapetin lagi gitu, kayak istilahnya satu-satunya lah gitu, karena susah banget buat dapetin komponen-komponen buat bikin medal Belial gitu. Dan dari yang gua lihat, menurut gua si Kaburagi ini merupakan tipe orang yang bakalan sangat desperate atau dia bakal goes crazy jika pride atau kebanggaannya itu tercoreng ya teman-teman, karena dia itu ngasih medal Belial secara sukarela karena keadaan tubuhnya terancam gitu. Jadi harga dirinya jatuh lah istilahnya gitu, kayak masa bisa gampang banget sih diperes buat ngambil medal Belial tanpa perlawanan gitu. Jadi menurut dia harga dirinya jatuh dan akhirnya dia desperate dan goes crazy seperti di episode ini ya. Dia bahkan dia itu nggak memperhitungkan dan nggak memprediksi bakal adanya si Ouroboros ini bakalan bangkit gitu. Dan akhirnya dia langsung lempar aja si medalnya itu ke Ouroboros untuk bisa ngebalikin medalnya si Belial. Padahal kalau dia ngancurin si Ouroboros, dia bisa ngambil pecahannya Ouroboros, dan kalau digabungin ya bisa jadi Metsuboros dengan dia sendiri gitu. Kok sayangnya terlalu terburu-buru si Kaburagi ini. Tapi yang gue suka sih kayak gini gitu, kita bakalan dapat elemen surprise yang gak terduga dari si Kaburagi di kemudian hari gitu. Seperti yang gue bilang, karakter developmentnya si Kaburagi ini lambat sih emang, tapi begitu muncul dia ada sesuatu kejutan yang nyusahin storage mulu. Kayak waktu itu dia bikin si Bulton kan nyusahin storage, dan sekarang dia bikin kayak gini gitu. Ada aja gitu ulahnya buat nyusahin storage, dan itu tiba-tiba banget gitu, nggak terprediksi, nggak ada apa-apa, tiba-tiba boom langsung begitu ya. Kemudian Yuka di sini ada callbacknya juga. Kenapa sih dia bisa senang banget sama dunia permonsteran gitu? Jawabannya ya karena dia ketemu Ouroboros waktu masih kecil, dan dia itu penasaran banget nih buat mengungkap misteri tentang monster yang ada di bumi ini, karena banyak banget misteri-misteri tentang monster yang mendiami bumi ini, sehingga kenapa itu hasilnya dia mempelajari tentang banyak monster dan dia jadi tergila-gila sama monster gitu ya teman-teman. Selanjutnya tentang Triton Trumpet atau kulit kerang yang ditemukan Yuka.
Ini merupakan sebuah Easter eggs dan terhadap sebuah mitologi Yunani kuno yaitu Triton ya teman-teman. Triton ini dia merupakan anak dari Poseidon dan juga Amphitrite ya gitu. Gue namanya susah, gue nggak ngerti pronunciationnya gimana. Simpelnya Triton ini itu dia seorang demigod ya teman-teman, dan dia itu mempunyai sebuah alat berupa kulit kerang yang mana kalau dia tiup itu bisa membuat ombak menjadi tenang, atau sebaliknya itu bisa membuat ombak menjadi ngamuk, bahkan bisa membuat tsunami gitu ya teman-teman. Bahkan kalau trompetnya itu dia tiup dengan sangat kencang, itu bisa membuat raksasa-raksasa yang ada di sekitar itu kabur karena itu mengira adalah teriakan dari raksasa kegelapan. Itu saking dahsyatnya trompet si Triton itu bisa digunakan sebagai dua mata pisau ya, bisa digunakan sebagai untuk menenangkan dan bisa digunakan untuk itulah membangkitkan atau membuat orang atau membuat siapapun menjadi jahat gitu, karena ombak aja bisa jadi ini kan, bisa jadi tsunami gitu. Maka dari itu ini merupakan sebuah Easter eggs kenapa dari dari kulit kerang itu menghasilkan sebuah melodi yang bisa menenangkan si Ouroboros. Gua rasa sih mengarahnya ke mitologi ini karena setelah gua riset ini yang paling mendekati gitu ya teman-teman. Tapi Triton trumpet itu memang ada jenisnya gitu, kalau kalian searchingnya jenis moluska yang ada di laut memang ada begitu. Oke, selanjutnya yang terakhir ya si Ultraman Z ini ya teman-teman. Dia ada jurus baru lagi yaitu jubah cahaya, yang mana kalau jadi jubah asli sih menurut gue bakalan keren karena armornya Gamma Future itu bener-bener pas gitu buat ditaruh jubah ya teman-teman. Karena pas gue lihat dari belakang itu bener-bener pas gitu buat ditaruh jubah kalau jubah beneran ya, karena gue ngerasa form Gamma Future itu kayak ada sesuatu yang kurang aja gitu. Ternyata pas gue lihat pakai jubah pas juga ternyata ya. Mungkin suatu saat bakalan punya jubah, nggak tahu gitu ya. Selanjutnya dia juga punya jurus keduanya yaitu berupa barrier atau perisai yang mana disebut Z Aias teman-teman. Aias ini lagi-lagi sebuah Easter eggs ke mitologi Yunani kuno yang mana Aias adalah seorang raja di Salamis. Salamis itu adalah sebuah daerah di Yunani kuno ya teman-teman, dan dia itu adalah juga seorang prajurit yang sangat-sangat hebat yang bahkan dalam setiap pertempuran Aias ini nggak pernah terluka sama sekali dan gak pernah dibantu sama dewa-dewanya gitu. Jadi dia bertarung dengan kekuatannya sendiri dan tanpa bantuan dewa-dewa yang ada gitu teman-teman. Dan yang paling ikonik si Aias ini dia punya sebuah perisai yang mana dibuat dari berapa ya? Dari 7 lapis kulit sapi dan 1 lapis perunggu yang mana nggak tertembus sama sekali. Menurut gue Suburaya memperhatikan detail segitunya tuh applause banget buat gue sih, dan makanya itu pas juga si Aias punya sebuah perisai yang tidak bisa ditembus sama siapapun, dan Z juga mempunyai sebuah barrier atau perisai yang disebut dengan Z Aias. Mungkin sebuah Easter eggs kesana ya teman-teman. Dan yang terakhir gue baru sadar kalau ternyata color timer Ultraman Z itu merupakan susunan huruf Z kecil yang banyak gitu. Baru tadi gue perhatiin. Oh iya, gue baru nyadar ya. Kalian udah ada yang nyadar belum? Kalau udah ada yang nyadar, komen di bawah ya. Karena gue bener-bener baru nyadar, dan karena gue tadi merhatiin color timer si Z, ternyata banyak banget huruf Z di dalamnya. Gue baru ngeh gitu ya teman-teman. Oke, jadi itu aja sih untuk breakdown dan penjelasan gue di episode kali ini. Semoga cukup menghibur, semoga cukup jelas, semoga cukup bisa membuat teman-teman mengetahui bukan cuma dari segi plot, tapi segi Easter egg, segi pembahasan yang lain-lainnya yang ada gitu ya teman-teman. Oke, jadi kalau kalian punya pendapat lain silahkan komen di bawah, dan kalau kalian sependapat sama gua boleh juga komen di bawah ya teman-teman. Tapi kalau nggak sependapat silahkan dengan cara yang baik, tanpa toksik, tanpa kasar, tanpa ngegas, silahkan aja gitu ya. Oke, so jadi thank you banget buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Sekian dari gua Arga Kudo. See you in my next video. Stay cool, keep calm, love and peace, cheerio. Pow.